Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Maka ibu ditegak. Nah, dasar inilah yang saya jadikan untuk kurikulumnya seperti itu. Maka saya mendirikan ini berdasarkan harapan saya apa? Harapan saya para pramuka ini tidak lagi diremehkan oleh ini. Nah, materi-materi ini itu semuanya ya diambilnya dari ini. Semuanya juga. Rata-rata tokoh-tokoh Bushcraft itu ya dari body semua. Nah, ini sebagai apa namanya, sebagai awal supaya adik-adik ini gini. Kamili ini didatangkan ke sini untuk memberikan kami materi navigasi, terus terjemah lagi materi navrat, yang tenda dan survival, supaya kalian tahu artinya orang bidangnya. Karena khawatirnya ketika bukan bidangnya malah jadi salah paham. Paham ya? Oke. Nah, itu sepintas dari apa namanya, dari saya, biografi saya terkait dengan saya memberikan sebuah pembantaian. Baik, itu yang perlu saya sampaikan sedikit. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke materi apa namanya, yang nanti akan saya awali adalah materi survivalnya. Karena navrat tenda itu masuk di situ. Loh, ini kok tidak ada survivalnya kan? Ini kalau digabung materinya disurvival. Karena kemampuan survival itu harus ini. Nah, ada satu poin, sak pinter-pinter kamu, ya, sepinter-pinter kamu kalau tidak melakukan satu hal itu, maka 1, 2, 3, 4 tidak ada apa-apa. Dan yang terjadi apa? Ya. Paham ya? Baik. Ada yang ditanyakan? Ya. Mountaineering ini kemampuan untuk bernavigasi. Ya, bernavigasi. Mau itu apa? Gunung. Ya. Dia harus punya kemampuan untuk bernavigasi, membaca peta, mengetahui kontur, ketinggian, naik gunung, turun gunung, yang berkaitan dengan alam bebas gunung, yang berkaitan dengan. Kalau sudah naik gunung, kita ini tidak dihadapkan seperti jalan datar kayak di Jalan Ayam ini. Bukan, di sana kan ada ketinggian, ya tingginya seperti video itu. Tapi kalau sudah di gunung, kita sudah ngomongnya jalan setapak, ya kan? Terus rimbunan, jurang, tumbukan. Nah itu apa namanya? Tumbukan itu apa namanya? Kalau ini apa namanya? Di sini di navigasi. Maka yang paling poin di sini adalah peta, kompas, dan orientasi data. Kalau maka nanti di navigasi akan saya paham tiga. Oke, itu ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Ini bisa fokus ke sana ya? Atau geser? Sini. Geser aja ya.
Saya tadinya berencana langsung praktek di luar karena kondisi gerimis. Jadi saya coba di dalam dulu, nanti setelah setelah agak reda baru kita keluar. Sambil disiapkan oleh anggota, saya pengen menghapusnya. Survival, bacanya survival. Ada yang tahu apa itu? Bertahan hidup. Ada lagi? Cara kita untuk beradaptasi dengan lingkungan. Cara kita untuk beradaptasi dengan lingkungan. Ada lagi? Coba pahami kata survival. Pahami kata survival. Jawaban sak mampumu, jawaban sak ekstrimmu. Jawaban sak mampumu, jawaban sak ekstrimmu. Jawaban sak ngawur-ngawurmu. Apa? Cara bertahan hidup di alam bebas. Cara bertahan hidup di alam bebas. Ada lagi? Jawabannya teman tadi kok gabung-gabung ya nggak apa-apa, wis. Ya, Cara menguasai alam bebas. Menguasai alam bebas. cara Menguasai alam bebas. menguasai alam bebas. Ada lagi? Sikap atau kemampuan skill dalam keadaan darurat yang ada di Ada lagi? Apa sebelumnya apa sudah pernah menerima materi survival? Ada yang sudah pernah? Belum pernah. Dulu di Pandega, di Penggalang, next. Kayaknya saya bawa ini. Jawaban kalian itu sebetulnya apa ya? Sangat dasar sekali. Jadi apa ya istilahnya, tidak kurang apa ya, kurang memberikan sebuah keyakinan bahwasanya itu bisa menjadi jawaban bahwa kamu bisa hidup. Oh ya, ini tadi sudah disampaikan ya. Belum. Kok depan tadi? Oh, iya. Jawab? Jawabannya lengkap?
enggak ya? Ini jawabannya. Jadi dengan cara apapun, ya. Jadi sebuah seni bertahan hidup dengan cara apapun. Tidak tahu cara apa yang harus kamu gunakan, yang penting kamu bisa hidup. Kalau kamu cuma sekedar mengandalkan bertahan hidup saja tanpa melakukan sebuah cara, ya sama aja menunggu waktu, ya. Nah, artinya bertahan hidup itu kita mempertahankan diri kita untuk tetap hidup, ya, untuk tetap hidup. Nah, karena di sini ada cara apapun, ya, artinya ya maksudnya kita bertahan hidup, tetap hidup itu kan untuk menjalani kehidupan, ya. Karena memang kalau bunuh diri itu kan dosa, ya, apalagi pasrah. Itu saya kan tidak boleh, ya. Maka kita harus bertahan hidup agar kita bisa menjalankan atau menjalani kehidupan berikutnya. Karena kita nggak tahu setelah ini tuh apa, walaupun kita tetap bertahan hidup. Nah, cara apapun yang dimaksud adalah dalam keadaan, jadi cara apapun itu, kita ini nggak ngerti keadaan apapun itu ekstrimnya seberapa, buruknya seberapa. Maka di situ kita harus mampu mengatasi seburuk apapun. Karena contoh ini kemarin pandemi 2 tahun, artinya begini, kita tidak bisa hanya pasrah, ya kan? Tapi kita harus siap untuk menghadapi situasi seburuk apapun. Nah, pandemi kemarin kan yang tahu kita kan hanya sebatas penyakit gitu kan, menular. Tapi ternyata ekstrimnya adalah beberapa sehari sampai beberapa kali meninggal, ya kan? Terus kita sampai lewat ambulan lewat depan rumah kita, terus sampai bahan makanan pun juga terbatasi dan sebagainya. Nah, itu adalah bahasa buruk bagi kita, seburuk apapun. Jadi kita harus siap, ya. Nah, dan di sini kita menerima, ya, menerima dalam keadaan atau sesuatu yang keadaan terbentuk yang tidak menguntungkan. Jadi kata-kata survival itu sesuatu yang terbentuk yang tidak menguntungkan. Kira-kira survival itu menguntungkan enggak? Enggak. Menguntungkan apa enggak? Kok menguntungkan? Jadi situasi survival itu, jadi gini, kamu akan dikatakan survivor itu kalau kamu sudah kehilangan arah, wes dianggap hilang, dan kamu dicari orang, kamu survivor. Nah, kamu dikatakan survivor karena kamu menghadapi keadaan yang tidak menentukan. Dan satu lagi, situasi yang tidak menentukan itu harus kamu terima, tidak boleh dilawan, harus kamu terima dan mencoba untuk memperbaikinya. Makanya kalau kamu menguasai alam itu sangat keliru besar, karena alam tidak bisa dikuasai. Nah, jadi dikatakan survivor kalau orang itu dalam kondisi yang tidak menguntungkan, ya, dan dia harus mau menerimanya dan coba untuk memperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ada step by stepnya.
sambil mempertahankan hidup Anda sampai Anda bisa keluar dari situasi darurat. Entah itu sampai dalam keadaan sehat, entah sampai dalam keadaan babras, sekarat. Tapi kondisi sekarat itu Anda ditemukan, itu Anda bertahan. Seburuk apapun itu tadi, dengan cara apapun tadi. Ya. Nah, dan yang paling penting kunci lolos dari keadaan ini apa? Mindset atau pikiran kita. Harus dalam situasi yang tidak menguntungkan, yang sampai harus pasrah. Bahasa menerima ini tidak menerima pasrah loh ya. Menerimanya ini berbeda dengan menerima dia pasrah. Karena pasrah itu putus asa, bukan itu. Menerima itu kita mengalir, ya mengikuti. Misalkan hujan, ya sudah, kita berteduh, menerima, berteduh, tidak tambah, terus babalah dan habis kedanan bapak, jangan, bukan itu. Ya. Terus ditinggal pacarnya, bukan itu. Menerima ya sudah, kalau memang kamu nggak setuju sama saya, ya sudah silakan. Itu menerima. Nah, terus mencoba untuk memperbaiki diri. Ya, nah jadi semua itu berawal dari mindset. Sama pengen bertahan apa pengen menyerah. Keberhasilan untuk selamat dari keadaan tertentu tergantung banyaknya pada kemampuan untuk menahan stres dan situasi ini. Kalau pikiran Anda tidak terkontrol, maka muncul banyak stres tadi. Ya. Kemungkinan besar tidak akan mampu menggunakan keterampilan dan fisik Anda jika Anda tidak memiliki sikap mental yang positif. Jadi mindsetnya sampai tidak positif, ya positif itu apa ya, tidak tergesa-gesa dan sebagainya, ya tenang, itu kan positif. Yang tidak positif itu adalah tergesa-gesa dan sebagainya, itu yang akan kalian tidak bisa berpikir. Coba bayangkan ketika sampai di kelas, diberi tugas, panik. Ya. Manusia dapat sangat berani dan cerdik ketika dalam situasi darurat. Nah ini, ketika biasanya kalau sudah positif, pikirannya sudah tenang, nyantai, maka akalnya banyak. Akalnya banyak. Kadang kita kalau mau kemah, gak diizin orang tua, kita kan cari cara. Ya. Pada saat kita menghadapi orang tua kita, kan kita tenang, menenangkan diri biasanya gitu. Berusaha untuk menenangkan diri. Pak kalian air sing alasan jadi budal satrek tidak mau sepeda motoran dulu. Ya. Jadi ini pikiran kita itu dapat menjadi sangat berani dan cerdik ketika dalam situasi darurat. Ini sampai lagi, ya cepat. Sebenarnya ketika dalam keadaan survival itu yang menjadi aset itu bukan peralatan, bukan perlengkapan kalian yang serba mahal, bukan tas kalian yang tidak bisa sobek atau terbakar, bukan kompas yang harganya ratusan juta. Tapi aset yang terpenting adalah otak.
Ketika kalian tidak bisa menggunakan otak sebagai jalan keluarnya, maka korek api yang tinggal jelas tidak akan bisa Anda. Paham ya? Otak Anda akan menjadi aset yang terbaik, tetapi juga dapat menjadi musuh. Ya. Yang dimaksud menjadi musuh ini, kadang pikiran kita itu mengarahkan kita untuk melawan. Ya. Melawan apa? Melawan alam, bahasanya gitu. Alam jaraknya tinggal sedikit aja, bisa, saya pasti bisa. Nah ini kita diarahkan ke situasi yang bisa menjadi musuh, karena kita tidak melihat objek yang lain. Apakah ini sudah malam? Apakah situasinya tidak hujan? Kalau hujan, ya harus diperhatikan. Ya. Jadi bekerja dengan alam bukan melawannya. Bentuk menguasai alam bebas itu termasuk bekerja atau melawan? Menguasai. Kembali ke tadi, kita tidak bisa menguasai alam, tapi kita bisa bekerja dengan. Kalau kita menguasai berarti kita melawan. Ada rasa melawan. Maka kita harus bekerja dengan alam. Kalau kamu besok di tempat yang becek, jembrot, ya sudah. Berarti kamu harus bisa bekerja dengan jembrot-jembrot tadi. Ketika nanti kalian penjelajahannya hujan, ya sudah, bekerja dengan alam, jangan alam. Apa, istirahat atau apa dan sebagainya, menikmati air hujan dan sebagainya, itu lebih baik daripada ada hujan-hujan. Memecahkan masalah Anda berdasarkan pada mengenali ancaman hidup, mengenal prioritas. Nah, ini sangat penting. Ini sangat penting. Jadi ketika Anda dihadapkan pada situasi yang tidak menentukan, maka Anda harus, dan ketika Anda mengetahui permasalahannya, maka Anda harus mengatasi. Apakah mengatasinya secara langsung? Tidak. Dipecah. Mana yang bisa dituntaskan, diselesaikan lebih dulu, mana yang tidak. Nah ini kalau di kehidupan sehari kita, ketika kita sehari itu ada masalah banyak, maka kita harus selesaikan satu persatu. Kita tidak bisa menyelesaikan langsung sekaligus. Ya, entah dimulai dari yang berat dulu, atau dimulai dari yang ringan dulu. Ini harus bicara. Kalau sudah tahu permasalahannya apa, maka memunculkan prioritasnya. Ya, untuk menemukan prioritasnya dan pengaruh ancamannya. Contoh misalkan, saya tersesat. Ini malam hari. Maka yang harus saya lihat adalah, kalau dulu ada bahasa stop itu ya, berhenti dulu, tenang, sejenak, kita lihat apa yang menjadikan saya tersesat. Oh, saya membaca petanya salah. Oh, saya terlepas dari rombongan. Oh, bla 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 bla. Maka dari situ kamu bisa minta prioritas mana harus diselesaikan. Coba saya cek peta saya. Oh, harusnya tadi saya kesini, berarti tadi di sana di persimpangan. Kamu kembali apa enggak? Nah, kalau kamu kembali, jarak tempuh yang jarak yang kamu tempuh berapa? Sebanding enggak dengan tenagamu yang masih ada? Nah, ini harus dipertimbangkan. Sehingga ada prioritas, yaitu kalau prioritas di situ adalah kamu buat daftar, salah satunya daftar di otakmu adalah harus nge-can, dan itu sebagai prioritas ya nge-can. Istirahat. Nah, dari situ, dari itu kan kamu bisa membuat apapun untuk mengembalikan tenagamu.
Ya. Berikutnya adalah jangan menambahkan beban ekstra untuk diri sendiri dan jatuh dalam keadaan mental yang rusak, seperti perasaan mengasihi diri sendiri atau keputusasaan. Nah, ini yang artinya adalah aku kesel, tak nyaman kakiku ya, bukan kesel. Jangan. Beban ekstra yang apa istilahnya yang menambah itu yang mampu merusak mental kita. Ya, ini dihindari. Kalau kamu mampu lakukan, kalau tidak istirahat. Jangan berpikir mengasihi diri sendiri. Biasanya mengasihi, bahasa sekarang itu mengasihi diri sendiri itu mager, malas gerak. Ya, jangan sampai. Nah, ini yang jelas ini adalah salah satu beberapa yang kemungkinan yang Anda alami. Ya, ada kesepian, nyari misalnya. Nah, ini tidak harus Anda selesaikan semuanya. Ya. Mana yang kiranya ini mengancam hidup Anda, ya harus diatasi dulu. Aku lapar, haus kok, sampai aku gak kuat melaku. Nah, ini harus diatasi dulu daripada rasa takutnya. Paham? Nah, yang membuat mereka tidak mampu bertahan hidup itu tidak mampu mengolah otaknya, itu karena mereka terpicu stresor. Karena terpicu stresor ini, maka dia tidak mampu bertahan hidup. Maka ini yang harus kamu atasi. Nah, salah satunya yang pemicu stresor dalam survival adalah kesepian. Pernah nggak yang kamu rasakan ketika lampu di rumah sendirian, terus lampu mati? Terus apa yang kamu rasakan? Yang ketakutan. Nah, rasa sepi ini harus kalian atasi. Dengan cara apa mengatasi rasa sepi? Kamu tinggal jalan, ya, terpisah dengan rombongan. Karena sudah sore dan karena cuaca sudah sore, kamu tetap jalan. Sehingga akhirnya kemalaman di jalan. Dan pasti karena kita tidak terbiasa dengan tempat itu, maka rasa sepi ini akan menyelimuti kalian. Nah, bagaimana cara mengatasi ini supaya tidak sepi? Apa? Berdiri? Nah, menghibur diri sendiri. Dan cara apa? Menyibukkan diri, bersiul, bernyanyi. Ya. Karena kalau kamu sudah terbawa arus kesepian, maka munculnya banyak di pikiran itu. Kok benar-benar angkat tangan sini, tiba-tiba ada bisik-bisik. Kalau sudah seperti itu, merinding bulu kudu. Ketika bulu kudu merinding, ketakutan guys, jadi sibukkan diri. Kalau kamu masih lengkap peralatanmu, ya berangkat masak, ya. Kalau ke bar center, nyalakan senternya. Kalau kamu bawa korek, bikin api. Nggak ada kayu, kalau bawa kertas, bakar kertasnya.
Apa? Tidur boleh. Kalau sudah gini, tidur itu bisa jadi pemicu kematian di awal dingin. Kan saja. Pernah dengar nggak satu tenda meninggal tanpa baju? Bisa di browsing nanti. Itu satu tenda meninggal. Itu anak seusia SMP berapa 4 atau berapa meninggal dalam tenda, di dalam tenda, tidak pakai baju, tapi celana. Berarti dia merasakan apa di dalam tenda? Dia lepas baju, panas. Itu salah satu hipotermia. Karena suhu badan tubuh suhu di badan ini sudah mengeluarkan daya tahan titik terakhirnya. Dia sudah bertahan pada titik terakhirnya, sehingga dia sudah tidak mampu lagi bertahan, sehingga dirasakan apa panas. Dia lepas baju, dan itu sudah tanda-tanda meninggal. Pernah lihat film ini nggak jauh-jauh, film Everest? Pernah? Film Everest itu dia pakai jaket tebal, karena dia kedinginan, tidak bisa mengatasi hipotermia. Berdiri, jadi dia itu hampir mencapai puncak karena badai salju. Dia kena berdiri di jalan di jalan setapaknya itu menuju ke puncak. Jadi di lereng. Dia akhirnya nggak kuat, dia tubuhnya habis, dilepas jaketnya. Dia berdiri, jaketnya dilepas, dia mencari kehangatan. Artinya kan nggak sadar, jatuh. Jadi hati-hati, pastikan badanmu nyaman, baru kamu tidur. Satu, perut kenyang. Ya. Jangan capek terus tidur, bahaya. Karena biasanya kalau orang capek itu kan istirahatnya tidur ya. Karena kalori yang dia terima itu pas kalau di rumah. Pulang kerja tidur, karena nggak ada paling AC 20, 18 ya intinya. Kalau sudah di rencana gimana kegiatan besok? Prakteknya di mana? Insya Allah sendirian. Di mana? Di pacet. Pacet itu bisa berpotensi hipotermia kalau kamu nggak terbiasa. Itu saya pernah di sana sampai suhunya minus 1 kalau nggak salah. Minus berapa ya? 1 apa berapa? Saya share di Instagram. Wih, apalagi musim hujan gini kalau kamu nggak terbiasa. Jadi sibukkan diri, jika ingin tidur, kenyanyi perut dulu. Ya. Bikin teh, bikin kopi, yang cowok pengen ngopi ya ngopi. Lo kan nggak bisa tidur, nggak urusan tidur itu tidak urusan dengan kopi ya. Saya aja kalau sudah waktunya tidur habis minum kopi ya tidur. Justru malah kalau tidur itu nggak bisa minum kopi. Ini kesekian ya. Stressor berikutnya apa? Kelelahan. Nah, ini tadi saya sampaikan. Jadi kelelahan ini obatnya tidak tidur, tapi apa? Beristirahat, duduk, terbang boleh. Jangan sampai tertidur. Ya. Kecuali kalau kondisimu perut sakit yang saya tadi sampaikan. Karena rasa lelah ini sangat membahayakan juga. Ya. Berikutnya adalah hawa dingin dan panas. Ini kalau sudah kamu tidak bisa mengatasi hawa dinginmu, ya, dan panas. Ya. Kalau dingin kita bisa kena hipotermia.
kalau panas terlalu tinggi kita juga bisa terpanggang. Saya dulu ya sampai saat ini saya punya kebiasaan kalau di rumah ada tikus, tak kasih perangkap kurungan itu, terus itu tak taruh di atas genteng, mati dia. Pagi itu saya taruh nanti jam 2, jam setengah 3 sudah mati. Itu kalau panasnya terik. Sama kalau kita di lampu merah berapa menit? Paling cepat berapa? 1 menit ya? 60 detik. Jam 12 panas-panas. Gimana rasanya? Ini mau jaket. Yang pakai jaket yang rasanya kan? Ya ini. Maka cara ngatasinya bagaimana? Bikin sel, bikin tent, bikin bivak atau bertem. Itu kalau panas. Kalau dingin, bikin api. Jadi kalau tenda itu kan dia bisa suhu tubuh kita yang kita keluarkan itu dia akan terperangkap di dalam tenda, jadi agak hangat. Ya. Jadi kalau apa namanya, kalau kamu berteduh menghadap diri, apa namanya dingin terus pakai menghadap diri pakai jaket, kalau tidak mau bawa bivak pakai jaket itu juga apa keluar suhu tubuhnya kan tidak bisa keluar karena jaket suhu. Cara atas. Berikutnya adalah rasa lapar dan haus. Kalau kamu sudah merasakan rasa lapar dan haus, obatnya apa? Makan, minum. Ya. Ini kan diambil dari pernah dengar the rule of survival, the rule of three survival. Tiga aturan survival. Ya, pernah dengar? Jadi 3 menit tanpa udara kita bisa mati. 3 menit tanpa udara kita bisa mati. Mau nyoba? Nyoba gak bisa bernapas 3 menit. Hanya orang tertentu yang mampu lebih dari 3 menit. Hanya orang yang terlatih. Biasanya dia lebih sering olahraga pernapasan. Ini dalam orang awam, orang umum 3 menit dia bisa mati. 3 jam, tadi habis menit ke jam. 3 jam dia terpapar suhu panas dan dingin, dia bisa mati. Tikus yang tadi saya jemput tidak perlu nunggu 3 jam, dia sudah mati. Kalau di panas terik. Di suhu dingin juga sama. 3 hari tanpa minum kita bisa mati. Pernah merasakan? Belum? Pernah merasakan kalau puasa yang kamu santap apa dulu? Itu padahal tidak ada 3 hari, hanya berapa jam? 12 jam. Rasa harusnya seperti itu. Terus 3 minggu baru makanan. Orang mampu tidak makan selama seminggu mampu dia, asalkan minum. Ya. Berikutnya adalah ketakutan. Nah, ketakutan ini jika kamu tidak lawan, maka akan sangat besar muncul yang namanya halusinasi.
Wajar, orang takut itu wajar. Ya. Orang takut itu wajar. Siapa yang nggak punya rasa takut? Tidak ada. Semua orang pasti punya rasa takut, dan itu wajar. Bagaimana cara mengatasinya? Yang membuat diri ya, bersiul. Kalau kamu lihat film apa ya? Jadi ada sebuah cerita itu pemilik JNT, pemilik ekspedisi ternama di Amerika itu, dia ikut ngirim barangnya. Ternyata pesawatnya mengalami kerusakan, jatuh dan dia selamat terdampar di sebuah pulau. Dia takut, dia tidak bisa memecahkan stresor tadi, sehingga akhirnya dia terbiasa dengan situasi dengan cara menyibukkan diri, menghilangkan rasa takutnya. Banyak film survival itu, dan itu realita. Panik, ini panik yang bisa membunuh kalian. Salah satu panik ini tidak boleh dibiarkan, karena panik ini lebih jahat daripada rasa takut dan rasa lapar dan rasa haus. Ini lebih jahat. Kenapa? Karena ketika kita panik, kita tidak bisa menggunakan akal. Maka siapapun bisa disikat sama dia. Tidak tahu itu temannya sendiri, tidak tahu apa. Bahkan bisa jadi temannya tadi yang tidak bisa mengatasi temannya yang panik. Ini bisa jadi teman ditinggalkan. Kalian sama-sama panik, sangat menular panik. Maka harus diatasi dengan cara menenangkan diri. Kalau kamu ada temannya, ya rasa paniknya dihilangkan, ditenangkan. Nah, dari beberapa itu tadi stresornya ya, pemicunya. Nah, supaya pemicu itu tidak menghingga di dirimu, ya, ketika kamu mengetahui situasi bahwasanya kamu di tempat yang tidak menguntungkan dan harus bersurvive, langkah ini yang harus kamu lakukan. Stop, berhenti dulu. Oh iya, saya ini berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Saya harus survive. Aku kesasar ini, saya harus tenang. Nah, yang dimaksud di sini sih, kamu disuruh berhenti itu, stop itu di sini sih yang pertama S-nya. Yang dimaksud sit ini apa? Jujur ya. Artinya itu apa yang kamu peroleh dari duduk? Tenang ya. Apa harus duduk saja? Ya, boleh rebahan sambil menenangkan diri kan, boleh rebahan. Duduk sambil nyantai. Tenangkan dulu. Jadi sit ini untuk menenangkan pikiran. Baru setelah itu berpikir. Bukan berarti kamu duduk sambil berpikir, pikiran. Tidak. Ini kamu duduk dulu itu supaya kamu tenang dulu. Ya, ambil nafas. Apakah masih pikiranmu berkecamuk? Jangan diteruskan. Maksudnya jangan ke tahap berikutnya. Ya. Duduk dulu, tenang. Setenang-tenangnya. Kamu nggak bisa duduk masih mikir sambil rebahan. Ya. Kalau sudah merasa tenang, baru berpikir. Kenapa saya tadi kok kesasar? Saya tadi terpisah di sini. Oh, saya terpisah di sini. Jadi berpikir,
kenapa sampai tersesat, kenapa sampai ini dan sebagainya. Ya, kalau kamu sudah tahu maka dan kamu yakin kamu tidak bisa kembali dan menemukan jalan keluar, maka kamu harus mengobservasi apa yang kamu bawa dan observasi medan. Contoh yang observasi yang kamu bawa adalah ketika kita sudah malam, maka buka peralatanmu. Peralatan apa yang bisa membantu? Jaket membantu untuk anak pakai, perapian pakai dan sebagainya. Ya, jadi observasi di perlengkapan. Berikutnya adalah observasi di medan. Oh, saya pernah tersesat pada saat itu masih tidak mengenal yang namanya celaket ya, namanya pacet. Itu kalau dulu masih rimbun. Jadi saya bawa waktu itu bersama rombongan kursus KML waktu itu. Jadi dua kelompok yang di depan itu saya ikuti. Saya bersama kelompok saya sendiri. Waktu itu saya mengambil golongan penggalang. Nah, yang di depan kelompok saya itu siaga, kelompok siaga dua kelompok siaga. Saya di belakang. Nah, saya bersama teman-teman memang tidak melihat tanda jejak, sengaja ngikuti yang depan, nggak mau nakalan. Yang tangan itu sing arep bae juga. Ternyata di depan tersesat. Dan itu cewek semua. Cewek semua itu ada yang ibu-ibu, ada yang mama, ada yang masih muda-muda tersesat. Karena akhirnya saya juga ikut tersesat. Dan sampai di posisi itu sudah sore, 5:30. Bayangkan di hutan itu kalau 5:30 sudah seperti apa? Sudah gelap karena tertutup pohonan. Nah, mereka semua bingung, gak menemukan tempat. Akhirnya karena saya pernah mengalami, saya dari kecil itu sudah sering bermain yang namanya keterampilan pramuka. Saya senang dengan pramuka waktu itu di zaman kemarin itu. Teman saya belum bisa menyalakan api sama saya sudah bisa. Teman saya belum bisa membuat tenda, mendirikan bivak, saya sudah bisa. Nah, makanya saya mengambil jurusan penggalang, tidak penegak, tidak pandega. Karena penegak pandega itu sudah main filosofi. Dia harus memudah dirinya dan sebagainya. Kalau di penggalang ini bermainnya keterampilan, adventure, menjelajah dari sini. Nah, begitu saya pernah membaca beberapa itu literatur tentang survival, saya terapkan. Semua tak suruh diam di situ, saya berjalan mencari jalan keluar. Saya membawa teman saya 1 orang, saya tidak sendirian. Saya bawa 2 orang, 1 orang sehingga berdua kan. Tak suruh mantau saya untuk melihat waktu timer yang saya sepakati. Nanti kita berjalan 15 menit sambil mengingat-ingat rute. Jika dalam 15 menit tidak menemukan jalan, maka saya harus kembali. Nah, teman saya ini tak suruh bantu untuk mengingat-ingat rute. Jadi entah dia meninggalkan jejak apa terserah. Jadi saya jalan di depan, teman saya di belakang ini sambil meletakkan barangnya satu. Jalan, dia ngabari kalau sudah 15 menit. Dan saya sempat terhalusinasi suara musik-musik di atas. Wah ini saya sampai merinding. Sepertinya di atas ini ada penduduk, karena ada suara musik. Kayak musiknya orang punya gawe itu. Samkor gitu. Jadi saya ikuti itu suara itu, semakin kencang suaranya. Tapi anehnya jalan ini naik. Apakah karena konturnya sehingga saya harus naik untuk menemukan penduduk? Ternyata begitu 15 menit saya diberi tanda, Kak sudah 15 menit kita nggak kembali. Itu sebetulnya dalam hati saya pengen terus. Karena suara yang saya dengar semakin keras. Semakin keras. Terus saya minta waktu, dia maksa enggak. Karena saya sudah sepakat untuk tidak
menentang kalau 15 menit selesai ya selesai. Tapi ada keinginan untuk nambah, diingatkan harus mencari, jangan 15 menit sudah kita kembali dengan memunguti apa ya barang-barang tadi, kembali ketemu dengan kelompok tim. Saya sampaikan kita nggak menemukan jalan, kita putuskan kembali ke jalan yang tadi. Tapi karena situasinya malam, maka kita istirahat dulu, maghrib sholat semua. Setelah sholat, mungkin sholat itu salah satu apa ya istilahnya, yang dapat menenangkan pikiran. Ya kebetulan ada sungai kecil, kita ditemukan jalan buntu di mana itu ada sumber ya bukan sumber sih, ada ya kayak kancuran air dari atas. Kita sholat, setelah sholat kita tenang semua. Jadi yang tadinya nangis, ibu-ibu mama itu nangis, dia bisa apa namanya tenang. Terus akhirnya kita sepakat untuk kembalinya bagaimana? Ya kita ikuti aja jalan setapak yang terlihat di mata kita. Nah, kita yang bawa senter tak suruh mengeluarkan, yang bawa peluru tak suruh bunyikan. Jadi kita jalan itu sambil nyalakan senter ke atas, beberapa ke atas, beberapa di samping-samping, terus beberapa sambil bunyikan peluru. Kita berjalan sekitar setengah jam. Pokoknya di jalan itu kita jalan terus. Kebetulan saya di belakang. Karena khawatirnya apa? Kalau saya di depan ada yang tertinggal. Akhirnya saya di belakang, teman saya cowok di depan. Kita jalan sampai kita menemukan apa ya? Kayak persimpangan, terus di kejauhan kelihatan balasan senter dan balasan peluru. Nah, akhirnya kita ikut ketemu. Ternyata ketemunya apa? Kita di samping jalan lain. Nah, ternyata itu kalau setelah saya menguasai medannya, itu kalau saya teruskan tadi nambah 5 menit saya teruskan, ternyata itu jurang. Ngeri ya? Maka yang namanya plan itu tidak boleh ditawar. Kalau sudah sepakat A, ya harus disepakati A, jangan A. Artinya berpikir. Nah, lanjutkan sedikit ya. Ini tak lewati aja. Nah ini tak lewati. Ini ada cerita beberapa ini. Nah ini perceptual learning ini. Jadi ada istilah kalau kamu itu menemukan sebuah kejadian, tapi kamu tidak tanggap, itu persepnya. Jadi untuk mengatasi hal itu kamu harus tanggap, ya. Kamu harus tanggap. Bagaimana caranya tanggap? Nah, nantinya dia harus menangkap, ya. Dia harus menangkap. Itu tanggap. Ya. Dikiranya apa tadi saya bilang? Ngatur, bukan. Jadi harus tanggap. Ada gelas di samping juga. Kamu tahu kalau itu mau jatuh, bisa jatuh kan? Kamu naik bis, jalan keluarnya mana? Kalau saya di sini, kalau ada apa-apa, ini jendela bisa dipecah. Oh, karena penumpang sedikit, saya bisa. Oh, kalau nanti itu terbuntu, saya harus lewat sini. Jadi kamu harus punya yang namanya ditangkap dengan situasi. Ya. Next, ini nanti Salawati juga. Nah, ketika kamu sudah punya perencanaan, maka kamu harus punya prioritas. Prioritas yang pertama apa? Nah, ini positif mental attitude. Jadi menata mentalmu. Ya. Jadi prioritas ini ketika kamu menghadapi situasi survival, prioritas ini harus kamu utamakan, yaitu bersikap positif. Bersikap positif. Kalau pernah ada perdebatan harus dinetralisir supaya selalu muncul sikap positif. Berikutnya adalah first aid. Ketika kamu sudah tenang, ya sudah tenang,
maka cari apakah ada luka di tubuh kalian, entah itu canteng, itu super dan sebagainya. Kalau ada segera diatasi, jangan ditunda. Kalau ketemu super dicabut, kalau cantengnya segera dilepas sepatunya, dikasih apa namanya alkohol atau apa, atau dikeringkan, ya, terus sepatunya ditata lagi supaya tidak lagi cantengan, atau kamu jalannya lebih enak pakai sepatu kerja. Terus prioritas yang ketiga adalah membuat shelter, ya. Jadi yang dimaksud prioritas ini adalah ketika kamu sudah mentok, ya, kemalaman atau apa, dan kamu sudah tidak menemukan jalan keluar, maka prioritas yang pertama adalah tenangkan diri, stop tadi, sit, taking, observasi, plan. Baru yang kedua adalah melihat luka. Kalau nggak ada apa-apa sehat, masalah kalau cuma flu itu biasa, ya. Flu. Makanya kamu perlu bawa obat-obatan pribadi. Dan obat-obatan pribadi tidak boleh dititipkan, ya, harus dibawa sendiri. Kalau kamu bawa 2 tas, taruh di tas yang melekat di tubuhmu paling lama. Tas pinggang atau apa itu, ya. Terus berikutnya adalah shelter, membuat tenda. Berikutnya adalah membuat api. Jadi setelah ada tenda, kamu membuat api untuk menghangatkan tubuh. Karena api ini salah satu adalah apa? Pencegah rasa takut, mencegah rasa kesal, ya. Karena apa? Terang, ya. Oke. Terus berikutnya adalah sinyal. Nah, membuat sinyal. Nah, ini kamu nggak boleh teriak-teriak, karena teriak-teriak itu selain suara tidak sampai, suara juga bisa. Nah, maka sinyal di sini adalah bisa dari asap, apimu tadi itu bisa memberikan penerangan sebagai sinyal, ya. Berikutnya adalah water. Nah, ini air. Kalau kamu masih punya cadangan air, diminum, disesuaikan penggunaan. Kalau kamu nggak ada, maka kamu harus mencari, ya, kamu harus mencari air. Ini air bekas Ubang Jalan sama Bandeng. Ini saya minum. Dan ini saya nyari hampir 7 kali, 6 kali atau 7 kali, sampai betul-betul lumpurnya hilang. Jadi setelah saya salin, ya, saya salin lagi, hingga berubah warna. Bening kan? Ya enggak, tetap apa? Budak. Ada alat yang namanya tablet aqua apa itu nama tabletnya. Itu kalau dimasukkan di air ini, itu 5 menit itu lumpurnya pudar. Air yang di atas itu air yang jernih, itu baru bisa diminum. Kalau ini karena saya tidak bawa alat itu, ini saya salin beberapa kali dan saya tetesi betadine. Maka di flash saya, peralatan PPGD saya itu mesti ada betadine. Nah, takarannya 1 liter itu 3. Tapi kalau sampai keruh, disalin beberapa kali, warnanya tidak berubah, maka saya lebih 1 tetes. Saya biarkan antara 5 menit sampai 10 menit, baru saya minum. Itu mematikan bakterinya. Jadi jangan sampai salah, ketika kamu lihat air sungai yang jernih, kamu minum langsung. Biasanya gitu, ya. Kamu tidak ngerti di situ 1 gelas itu berapa miliaran bakteri yang ada di situ, kan nggak ngerti, ya. Maka jika kamu minum, kalau selalu kuat, ya, masalah kalau tidak diare juga. Kalau sudah diare, ada kematian meninggal. Berikutnya adalah food, makanan, mencari makan dari daunan
dari hewan ya dengan teknik menjerat atau jebak. Ya, kalau menjerat dia tidak mati, kalau menjebak bisa trap menjebak gitu. Menjebaknya dengan. Nah ini prioritas 7 ini yang harus kamu perhatikan. Ini sudah sesuai dengan rule of the three survival. 3 menit tanpa udara kita mati, 3 menit tanpa apa? 3 jam terpapar suhu panas yang dingin kita mati, 3 hari tanpa minum kita mati. Ini sudah sehingga muncullah prioritasnya. Nah ini. Ya. Oke. Ini sebagai pedoman untuk menghadapi survival, nanti bisa dibaca lagi. Nah, survival kitnya apa? Nah, nanti survival kit akan kita praktekkan di luar. Baik. Dari sini ada yang ditanyakan? 5 menit pertanyaan. Ya. Gimana ya menghadapi ya orang itu ya takut akan hukum dan terus menjadi Ya. Kita ini kan nggak ngerti kapan survival itu meminta kita ini ya. Situasi yang buruk itu meminta kita ini. Maka kita tidak semudah apa yang saya sampaikan. Artinya ini adalah bekal kalian untuk menghadapi itu kan. Maka perlu adanya latihan rutin, melatih diri. Oh, aku yang menuju saya itu adalah lelah. Nah, harus dilatih supaya mampu mengatasi lelah bagaimana. Lapar, kalau lapar kan cukup makan ya. Kalau rasa takut, panik, ya ini harus dilatih. Ya sekali-sekali bagaimana di yang berbeda dengan teman-temannya biasanya untuk melatih apa keberanian. Terus di rumah lampu mati, nah mencoba untuk dicatat apa yang bikin ganggu. Jadi harus dilatih. Jadi tidak serta-merta mampu mengatasinya. Ya, paham. Saya saja sering memberi materi ini, panik masih ada di diri. Semeru kemarin itu saya begitu ada guguran yang kedua, pas di depan mata itu lari, saking lari paniknya buka HP nggak bisa. Padahal tinggal nempelkan jempol tok itu sudah buka. Ternyata apa? Nggak bisa saking paniknya. Ternyata apa ini? Kebalik. Jadi gini. Padahal itu mau tak rekam. Kalau saya mati, saya punya rekaman. Kalau enggak ya. Kalau hidup saya punya cerita. Ternyata nggak kerekam. Ya, gitu ya. Jadi harus dilatih. Ada lagi? Ya. Kita sendiri kita ya coba ada saya perhatikan kalau kita nyalain kayak cahaya atau apa tadi terus bisa mengintai kan. Nah, di sisi lain kita takut anak sendirian dan dalam ini itu ada cara untuk gimana soal itu menyalakan api ya itu kan ada yang pernah ngomong ya bahwa saya binatang buas itu takut dengan api ya. Salah, itu mitos. Justru binatang buas akan mendekat. Karena apa? Dia butuh hangat. Ular yang sering masuk rumah itu karena dia butuh hangat. Karena tempatnya yang tadinya dia
itu tempat dia dijadikan rumah, ya kan, rumah, dan dia nggak punya tempat. Tuh, jadi kalau kamu sudah membuat api besar, minimal ada cahaya, itu kamu kan tenang. Orang itu kalau di kegelapan, kalau ada cahaya kan tenang. Ya, nah itu kamu bisa melakukan tak masak, bisa kenyang, ya kan. Nah, masalah binatang buas, selama kamu tidak mengganggu, maka binatang itu tidak akan menyerang. Karena binatang pada prinsipnya menyerang ketika terancam, sama dengan kita. Kalau saya terancam, ya saya akan membela diri. Saya pernah di situ, di Baluran itu, ajak itu anjing pemakan daging. Ajak sama macan kumbang hitam di Baluran itu masih ada. Macan Jawa atau dia sudah ngamati kelompok saya nyalakan api. Dan saya tidak serta-merta membiarkan, saya membawa dari kadir. Jadi saya mencari daun-daunan yang punya ranting, punya duri. Di Baluran itu ada namanya akasia, durinya itu segini. Nah itu tak patahin, tak buat pagar. Dan ternyata yang saya tempati itu adalah tempat pembantaian macan kumbang dengan bantai. Ajak. Jadi kalau dia habis dapat kijang gitu kan, kijang diseret ke situ, terus dia dapat karena dia merasa kalau dia makan di situ binatangnya tidak akan masuk karena banyak duri di situ. Makanya saya di situ. Ada lagi? Ya. Kalau kita diganggu kan nanti muncul kayak ada takut dalam itu halusinasi kalau menurut saya. Ya, jadi hantu dan sebagainya itu ya kita gini ya, bahasanya gini. Memang kita itu percaya bahwasanya jin dan setan ada ya. Itu disebutkan dalam Al-Quran gitu ya. Artinya kayak apa guys? Cuma saya percaya bahwasanya tempat yang kita datangi selama kita tidak berhalusinasi dan lain sebagainya, kita tetap aman. Ya, tetap aman. Jadi kalau Anda sudah berpikir ke tempat sana itu sudah ada hantu, maka pikiran Anda akan terhantui terus. Ya. Maka harus dilatih terus itu. Ya, di rumah harus dilatih. Makanya melatih kita selalu berpikiran positif itu akan membawa Anda terus kemanapun itu positif terus. Kalau tiap harinya sudah jengkelan, irian, ya, itu pasti ini tidak bisa positif. Oke, karena pertanyaan sudah habis, maka kalau itu pertanyaan sudah habis, maka kita praktek di luar untuk menunjukkan aplikasi dan survival tadi, ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.